kita sudah Silakan serahkan Pak Tamrin. waktunya Ya. sepenuhnya Prof, pada Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Tamrin dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada siang hari ini kita masih bisa bertemu. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penelitian, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di tahun 2019 itu Kementerian mengeluarkan panduan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini untuk edisi yang ke-13. Jadi usia edisi ke-11, kemudian ke-12. Ke-12 itu umurnya pendek sekali ya. Ke-12 baru kita ingin sosialisasi, kita mengenalkan, sudah keluar lagi yang edisi ke-13. Edisi ke-13 keluar, itu kita diterpa oleh pandemi yang sampai saat ini masih kita rasakan ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kemungkinan ada beberapa skema yang dipending oleh Dikti untuk pendanaannya, khususnya di tahun 2020 kemarin, itu untuk pendanaan yang baru itu ditunda, untuk pendanaannya baru diberikan di tahun 2021 ini. Kenapa seperti itu? Ya pada waktu itu memang kondisi kita karena sedang pandemi, dana lebih banyak terserap untuk mengatasi bencana nasional kita, begitu ya. Next slide Bu Ivo. Ya, dana yang kita gunakan untuk kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat itu sumber pendanaannya berasal dari BOPTN. Di tahun 2020 itu mencapai 1,4 triliun ya, hampir 1,5 triliun, terbagi menjadi beberapa pos penggunaan, yaitu untuk kelompok PTNBH, kelompok non-PTNBH, kelompok PUI dan STP, dan juga untuk skema-skema penugasan. Nah, di setiap tahunnya itu memang sebetulnya kementerian memberikan dana bantuan untuk kita berkegiatan melalui berbagai skema yang ditawarkan. Kita yang berada di perguruan tinggi swasta itu juga mendapat bagian untuk memperoleh dana-dana bantuan. Tetapi memang skemanya atau kelompoknya bisa berbeda-beda ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada skema yang sifatnya nasional, ada yang desentralisasi, ada yang penugasan. Nah, untuk penugasan ini memang kementerian yang memilih siapa saja yang akan ditugasi, begitu. Next slide, Bu Ivo. Jadi di tahun 2020 itu ada, karena ada bencana, kemudian ada pemotongan dana juga terkait dengan pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini, tapi ada pengecualian, ada beberapa yang tidak dipotong di kegiatan yang dialokasikan bagi teman-teman yang ada di perguruan tinggi binaan. Khususnya itu untuk yang skema penelitian ya. Kemudian untuk skema penelitian yang dosen pemula itu juga utuh, tidak ada pemotongan. Skema penelitian yang lanjutan, jadi yang tahun kedua atau tahun ketiga, itu juga masih diberikan. Tapi untuk yang tahun pertama dipending karena memang dananya dialokasikan ke tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Yang
tidak dipotong juga itu adalah kegiatan yang sifatnya kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral. Kemudian untuk proposal penelitian yang sudah direfokus, jadi kalau kita mengajukan penelitian tahun pertama, tapi bukan diri untuk merubah topik mendukung pengatasan pandemi COVID itu merupakan apa istilahnya usulan-usulan yang diprioritaskan oleh pemerintah di tahun 2020 yang lalu gitu ya. Nah, di tahun 2021 ini hingga saat ini untuk skema penelitian yang Simlitapmas belum ada pengumuman. Kita masih menunggu informasi dari teman-teman Simlitapmas. Itu kita juga masih menunggu keputusan terkait dengan alokasi dana ini. Nanti yang jelas memang akan ada begitu ya, akan ada tetap dibuka, tetapi kapannya dan alokasi pendanaannya sampai saat ini belum diputuskan. Pada bulan sekitar ya Agustus kemarin itu konon ceritanya masih dirembuk dengan DPR begitu. Nah, khusus untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 ada beberapa topik prioritas yang kemarin termasuk sudah digulirkan melalui riset inovasi ya, ataupun riset keilmuan sudah disampaikan kepada kita semua dan dibuka proposalnya hingga bulan Agustus, akhir Agustus kemarin. Mudah-mudahan dari teman-teman UMK ini ada yang sempat mengirimkan dan nanti bisa lolos untuk bisa didanai ya Bapak Ibu sekalian. Untuk topik prioritas ini itu disarankan atau bahkan diwajibkan untuk melakukan interdisiplin ilmu. Supaya apa? Supaya kalau kita hanya di satu bidang ilmu saja tentu saja kurang bisa mengatasi permasalahan yang ada, karena tujuan utamanya adalah kita bisa menangani pandemi ini agar segera berakhir. Sehingga prioritas topik yang utama adalah terkait dengan vaksin, terkait dengan suplemen, terkait dengan tes-tes diagnostik itu ya, rapid test dan sebagainya, ataupun obat dan juga alat-alat kesehatan yang mendukung untuk penanganan COVID-19. Next slide. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah gambaran terkait dengan pendanaan Simlitapmas, khususnya bagi penelitian non-PTNBH. Saya rasa kita semua masuk di sini ya, yang PTS-PTS itu adalah masuk kelompok yang non-PTNBH. Kalau dilihat bidang fokus yang diusulkan itu terbanyak adalah bagian sosial humaniora, pendidikan, seni, dan budaya. Jumlah proposal yang masuk itu terbanyak di situ dan juga yang didanai juga terbanyak pada bidang itu. Kemudian ranking yang keduanya adalah ranking kesehatan. Saya yakin Bapak Ibu di Universitas Muhammadiyah Kupang ini karena ada bidang ilmu pendidikan juga ya, banyak yang berperan di situ. Jadi angka tersebut antara lain adalah angka-angka dari proposal Bapak Ibu sekalian. Next slide. Ini untuk penelitian, sedangkan yang ini gambaran terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Ya, next Bu Ivo. Perkembangan untuk usulan pendanaan pengabdian kepada masyarakat mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2020 itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jumlah yang mengusulkan itu dari tahun ke tahun meningkat. Tetapi
jumlah yang didanai, jumlah judul yang bisa didanai, kalau kita lihat tidak ada peningkatan ya, tertinggi itu di tahun 2016. Ke sini maka malah semakin turun Bapak Ibu sekalian. Jadi peminatnya itu meningkat, tapi yang bisa lolos untuk didanai jumlahnya semakin turun. Nah, berarti kompetisi untuk bisa memenangkan pendanaan itu semakin ketat. Semakin tahun berarti kita lihat di situ akan semakin ketat karena peminatnya semakin banyak tetapi yang lolos semakin sedikit. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus berusaha berjuang ya, berjuang karena kompetisinya itu semakin ketat. Kita harus membuat proposal ini juga semakin baik supaya nilainya nanti tinggi. Kalau nilainya tinggi tentu saja di atas passing grade ya kita bisa lolos untuk didanai begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus berjuang seperti itu? Karena kita sebagai dosen ini memiliki 3 kegiatan utama yang harus dilakukan. Next slide. Yaitu selain kita memberikan perkuliahan kepada para mahasiswa kita melalui bidang pendidikan, kita juga diwajibkan untuk melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, harapannya apa yang kita hasilkan melalui penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat ini dapat memperkaya materi pembelajaran kita sehingga para mahasiswa itu juga bisa memperoleh manfaat dari apa yang kita lakukan begitu. Nah, sebaliknya dari pendidikan yang kita berikan kepada para mahasiswa itu kemungkinan ada masalah-masalah yang bisa dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Nah, dari penelitian itu juga hasilnya bisa diimplementasikan ke masyarakat sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketika kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, kemungkinan ada masalah-masalah muncul yang bisa diambil sebagai topik-topik di dalam kita melakukan penelitian. Nah, jadi sebetulnya 3 hal yang kita lakukan itu bisa saling terkait, bisa saling memperkaya, bisa menjadi ide untuk kita berkegiatan, dan hasilnya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan penunjang kita. Jadi hasil penelitian pengabdian masyarakat untuk memperkaya bidang pendidikan, dari hasil pendidikan untuk memancing kegiatan-kegiatan penelitian, demikian juga hasil pengabdian masyarakat kita untuk memancing kegiatan penelitian, dari penelitian kita abdikan kepada masyarakat, juga untuk memperkaya pendidikan tadi. Jadi 3 hal ini selalu merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan, dan ini merupakan sumbangan bagi kita para dosen untuk membuat kinerja perguruan tinggi kita menjadi semakin baik. Khususnya untuk kegiatan penelitian, itu bisa kita lakukan sesuai dengan core kompetensi kita ya, karena setiap orang tentu saja harus memiliki benderanya masing-masing sehingga kita bisa fokus untuk menjadi seorang ahli atau peneliti di bidang ini begitu. Harapannya pemerintah seperti itu. Oleh karena itu rekam jejak kita itu atau istilahnya nanti track record kita ya, itu akan bisa terbaca dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu setiap kita masing-masing itu harus memiliki peta jalan. Nah, peta jalan inilah yang harus menjadi fokus kegiatan kita supaya kita itu melaksanakan sesuatu juga sudah ada arahannya atau ada tujuan utama yang akan kita capai sehingga akan lebih mempermudah di dalam kita melaksanakan kegiatan tersebut. Dan khususnya untuk kegiatan penelitian ini, itu saat ini dituntut adanya hilirisasi, jadi hasil penelitian ini dihilirkan, dan kalau bisa
dikomersialisasikan begitu ya. Kalau bisa dijual itu akan menjadi poin yang tinggi bagi kinerja perguruan tinggi kita. Bagi kita sendiri juga bisa mendapatkan keuntungan, antara lain bisa untuk poin kenaikan jabatan akademik, untuk poin juga tadi ya membenchmark diri kita sendiri gitu ya, kita menjadi ahli dalam hal sesuatu begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, next slide Ibu. Kita akan lihat terkait dengan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang di tahun 2021 ini sepertinya nanti akan diarahkan untuk beberapa skema. Skema ini ada di dalam panduan ke-13, tetapi di dalam panduan ke-13 mungkin tidak semua skema ditawarkan. Yang fokus atau yang kemarin tahun 2020 itu kita hanya beberapa skema saja yang bisa didanai, antara lain untuk penelitiannya adalah penelitian dosen pemula, kemudian hibah doktor, terkait juga dengan penelitian riset dasar, riset terapan, dan juga kemitraannya, kemitraan masyarakat yang baik yang kemitraan masyarakat maupun kemitraan yang stimulus. Untuk yang dua ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi pemerintah sudah mencanangkan kalau untuk yang penelitian-penelitian baru, proposal baru itu hanya skema tertentu saja yang dibuka, yang lain depending. Penelitian yang lanjutan itu tetap diberikan. Kenapa seperti itu ya? Karena kalau penelitian lanjutan kok dihentikan di tengah jalan, berarti ini sudah menyalahi, istilahnya menyalahi kebijakan sendiri begitu ya. Pemerintah kan menganjurkan kita untuk bisa berkegiatan untuk menghasilkan sesuatu. Kalau kita sudah diberikan amanah untuk melakukan sesuatu kok diputus di tengah jalan, tentu saja ini berarti menghalangi kegiatan kita, keinginan kita untuk menghasilkan sesuatu itu menjadi terhambat. Oleh karena itu yang penelitian lanjutan ini tetap diberikan, sedangkan yang penelitian baru itu depending dulu. Nah, di tahun 2021 ini baru bisa dilaksanakan. Komitmen terhadap proposal yang tertunda ini jadi isinya sama, tetapi kalau substansinya itu diubah, disesuaikan dengan kegiatan penanganan COVID, kemarin itu masih bisa dilanjut. Gitu. Namun RAB-nya tentu saja juga disesuaikan dengan kondisi pandemi yang kemarin. Gitu. Jadi mungkin tidak sebesar usulan pertama, bidang kajiannya sudah disesuaikan dengan kegiatan pandemi. Jadi kemarin ada penawaran untuk refokus itu ya, refokus penelitian usulan kita direfokus untuk kegiatan-kegiatan penanganan COVID dan RAB-nya disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia pada saat ini. Harapan kita bersama bahwa pandemi ini bisa segera selesai dan dana untuk kegiatan itu masih tetap tersedia meskipun struktur dari kelembagaan kita itu berganti-ganti ya Bapak Ibu sekalian. Dari yang kemarin itu untuk bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kita masuk ke Kementerian Riset Teknologi dan BRIN, kemudian sekarang sudah digabung lagi, dikembalikan Kemendikbud Ristek gitu. Nah, mudah-mudahan perubahan struktur ini tidak menghambat di dalam proses pencairan kegiatan yang kita lakukan. Jadi dan harapannya kalau menurut informasi dari para senior yang ada di Simlitapmas, itu tahun ini akan tetap ditawarkan untuk kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
panduan 13, nanti kita tunggu saja, barangkali di bulan Oktober itu nanti akan diberikan pengumumannya untuk kita bisa segera mengajukan proposal. Namun memang yang sudah dilakukan terkait kemarin untuk riset keilmuan itu sebetulnya tidak semuanya murni untuk kegiatan penelitian, tapi ada juga yang bisa diarahkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, kemarin kan ada 4 tema. Nah, 3 diantaranya itu bisa dikaitkan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang terpenting adalah memang untuk penanganan pandemi COVID ini dibutuhkan multidisiplin ya, intermultidisiplin. Jadi di situ bidang-bidang yang difokuskan adalah untuk ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, MIPA, ilmu tanaman, ilmu hewan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, dan juga sosial humaniora. Semuanya diarahkan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk segera mengatasi COVID. Nah, itu beberapa yang sudah dihasilkan, antara lain kita sudah mengenal ada yang sekarang yang paling banyak bisa dimanfaatkan binus itu ya, binus itu juga antara lain hasil dari refokus penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari vaksin, atau ada ini chamber untuk sanitasi gitu ya, dari teman-teman Brawijaya, dari UI, dari perguruan tinggi yang lain, itu sudah bisa menghasilkan itu dan bisa dimanfaatkan untuk khalayak, termasuk juga adanya vaksin gitu ya. Vaksin ini juga sudah dikembangkan dan beberapa sudah sampai pada tahapan uji coba. Next slide. Ya, kalau kita melihat panduan yang ada di edisi ke-13, Bapak Ibu sekalian, khusus untuk skema-skema penelitian, di sana ada skema yang sifatnya kompetitif nasional, ada yang sifatnya desentralisasi, dan ada yang sifatnya penugasan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau untuk skema penugasan itu memang dipilih oleh Dikti siapa-siapa yang akan ditugasi. Jadi kalau kita memiliki track record yang baik, tentu saja akan bisa terpilih begitu. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa masuk ke sana, track record kita harus kita perhatikan. Nah, track recordnya apa? Antara lain adalah luaran penelitian yang kita lakukan itu bermanfaat dan juga bisa dihargai. Jumlah publikasi di jurnal internasional, jumlah paten kita, atau mungkin bentuk haki yang lain, itu menjadi poin untuk penilaian apakah kita layak diberi penugasan ataukah tidak, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, jika saat ini ada yang belum mengarah ke sana, mohon nanti untuk semua kegiatan, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, itu luarannya bisa berupa publikasi di jurnal. Terutama adalah itu ya, yang menjadi sasaran utama adalah setiap kegiatan kita, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, itu harus bisa menghasilkan publikasi di jurnal, atau paling tidak proceeding, atau mungkin bisa berupa buku ajar. Nah, kalau kita bisa menghasilkan buku ajar, berarti itu juga bermanfaat untuk bidang pendidikan yang kita lakukan. Nah, untuk yang kompetitif nasional, ini ada beberapa skema, yaitu skema penelitian dasar, penelitian terapan, dan juga penelitian pengembangan. Ada penelitian dosen pemula, ada penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, ada juga penelitian pasca sarjana. Nah, untuk penelitian pasca sarjana ini antara lain untuk penulisan tesis, untuk disertasi doktor, dan juga untuk penelitian bagi mahasiswa yang mengambil program PMDSU. Menurut informasi yang saya terima dari Ibu Ivo,
teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Kupang ini sebagian besar itu sudah pernah mendapatkan hibah yang penelitian dosen pemula. Bahkan sudah dua kali gitu. Nah, kalau sudah 2 kali berarti sudah lulus gitu, sudah harus naik kelas begitu ya. Tidak boleh lagi untuk mengambil penelitian dosen pemula gitu. Nah, oleh karena itu harus melihat skema-skema yang lain yang masih memungkinkan untuk bisa kita ambil. Nah, tergantung klaster dari perguruan tinggi kita ada di mana begitu ya. Kalau boleh tahu saya belum sempat untuk browsing, mohon maaf. Universitas Muhammadiyah Kupang ini klasternya apa saat ini? Tamrin, silakan Bapak kembali ke beliau ya, Prof. Ya. Beliau Pak lebih Tamrin, untuk mengetahui ini, Prof. Ya, kalau boleh minta informasi, klaster penelitian untuk Universitas Muhammadiyah Kupang dan juga untuk pengabdian kepada masyarakatnya. Pak Mahfud, boleh Pak Mahfud bantu jawab, Pak. Madya? Binaan, Bro. Masih binaan, ya enggak apa-apa, Bapak. Kami di Widya Mataram itu sempat di Madya, tapi ternyata ketika masuk ke klaster Madya, itu banyak sekali dosen yang merasa, waduh saya kehilangan kesempatan untuk mengajukan proposal, karena baru berani main di penelitian dosen pemula, begitu. Dan memang kebetulan banyak dosen yang masih muda, sehingga masih belum memenuhi syarat untuk ngambil skema yang lain, begitu. Jadi kita pas masuk ke Madya itu ya jumlah pendanaan kemudian merosot turun drastis dan akhirnya sekarang memang kami masuk ke binaan kembali gitu. Ya, tapi itu perjuangannya Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh menyerah sampai di situ. Kita tetap harus berusaha, kita motivasi seluruh dosen agar tetap bersemangat untuk bisa berkegiatan, agar nantinya juga selain pribadi dosen yang diuntungkan, tentu saja lembaga juga akan diuntungkan. Semakin banyak dosen yang bisa meraih dana-dana hibah seperti ini, tentu saja kan akreditasinya nanti juga akan poinnya meningkatkan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, itu enggak apa-apa Bapak Ibu sekalian masih memiliki peluang-peluang untuk bisa meraih tadi. Nah, kalau sebagian besar dosen sudah lulus untuk skema penelitian dosen pemula, padahal Bapak Ibu masih di binaan, ya kita bisa ambil yang lain ya, misalnya bisa untuk penelitian yang pengembangan perguruan tinggi, atau mungkin penelitian terapan perguruan tinggi, penelitian dasar yang perguruan tinggi, itu masih dimungkinkan. Jadi skema-skema yang terkait dengan penelitian desentralisasi itu masih bisa diraih. Untuk penelitian-penelitian ini, kalau kita mengusulkan penelitian terkait dengan penelitian dasar, maka tingkat kesiapkerapan teknologi yang kita usulkan itu berada pada nilai 1 sampai 3, sedangkan penelitian terapan itu berada pada nilai 4 sampai 6, dan kalau yang pengembangan 7 sampai 9. Di slide yang nanti ini kita juga akan melihat bagaimana pengukuran TKP ini gitu ya. Khusus untuk pengabdian kepada masyarakat, Bapak Ibu sekalian, kita itu yang utama adalah di dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, itu kita harus bisa memberdayakan masyarakat. Jadi di usulan yang kita tulis, itu harus betul-betul di situ kelihatan bahwa kegiatan kita itu untuk memberdayakan masyarakat. Dan kegiatan tersebut itu kita lakukan sendiri. Artinya
kita bukan sebagai IO ya. Banyak sekali proposal-proposal, kebetulan saya berkesempatan untuk ikut dipercaya oleh Dikti mereview proposal-proposal Bapak Ibu terkait skema PKM dan PKMS. Itu banyak sekali yang isinya adalah Bapak Ibu pengusul hanya sebagai event organizer. Jadi di sana usulannya adalah Bapak Ibu menyelenggarakan suatu kegiatan, tetapi menghadirkan narasumber dari luar. Narasumbernya bukan Bapak Ibu pengusul, tetapi menghadirkan tenaga dari luar. Nah, ini proposal yang seperti ini pasti akan di-drop karena kegiatannya bukan kegiatan Bapak Ibu sekalian, tetapi Bapak Ibu hanya sebagai penyelenggara. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan-kegiatan yang kita usulkan, itu ya kita sendiri yang melakukan. Narasumber kegiatan harus kita. Oleh karena itu kita harus multidisiplin supaya kita bisa mengatasi masalah yang ada di masyarakat yang kita angkat topiknya, begitu ya. Jadi di usulan kita itu harus multidisiplin, ini sebagai salah satu syarat. Dan besok ketika masuk ke bagaimana strategi agar usulan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat kita itu bisa didanai, bisa lolos seleksi. Screening yang pertama adalah pemeriksaan administrasi. Jadi di dalam pemeriksaan administrasi itu para reviewer menilai, melihat proposal Bapak Ibu sekalian, apakah untuk pengabdian kepada masyarakat ini, apakah diusulkan secara multidisiplin. Apakah yang diusulkan ini memang benar-benar bisa mengatasi permasalahan atau merupakan solusi bagi kebutuhan atau tantangan yang ada di masyarakat. Gitu. Apakah kegiatan yang diusulkan ini sudah terstruktur dan target luarannya jelas serta dapat diukur? Apakah kegiatannya bisa berkelanjutan dan tuntas serta bermakna? Apakah kegiatannya berbasis riset ataukah berbasis kewilayahan? Nah, inilah hal-hal yang dinilai ketika para reviewer melakukan screening terhadap proposal Bapak Ibu sekalian. Apakah multidisiplin? Jika proposal Bapak Ibu yang usulkan itu tidak multidisiplin, jadi misalnya Bu Ivo ini mengajak teman-teman satu prodi, jadi ngajukan proposal, tapi anggotanya juga prodinya yang sama, sehingga bidang ilmunya semua sama. Itu sudah langsung diklik yang di apakah multidisiplin, jawabnya adalah tidak. Sekali ada jawaban yang tidak, maka proposal Bapak Ibu sudah gugur. Demikian ya Bapak Ibu, jadi untuk screening proposal ini semua pertanyaan yang ada itu jawabnya harus iya. Tidak boleh ada satu pertanyaan yang jawabnya tidak, karena kalau jawabnya tidak sudah langsung masuk kotak gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon untuk bisa mencermati ketentuan-ketentuan apa yang harus dipenuhi di dalam suatu usulan yang kita tulis. Jangan sampai kita sebetulnya substansinya sudah bagus, tetapi ternyata ada hal yang tidak memenuhi syarat. Nah, kalau sudah tidak memenuhi syarat ya eman-eman atau sayang sekali ya, sudah ditulis dengan bagus, tapi ada satu hal yang tidak memenuhi syarat sehingga masuk kotak. Seperti tadi yang saya sampaikan, jadi di dalam proposal itu tidak boleh ada kesan Bapak Ibu hanya sebagai event organizer, tetapi Bapak Ibu harus betul-betul sebagai pelaksana kegiatan. Semuanya adalah Bapak Ibu yang melaksanakan, nggak boleh ngundang narasumber yang tidak, ya memang kalau memang dibutuhkan narasumber dari bidang tertentu, ya lebih baik itu sebagai anggota tim kita.
Jadi bukan sebagai narasumber lagi, tetapi sebagai anggota tim yang melakukan kegiatan tersebut. Sehingga benar-benar kegiatannya itu adalah kegiatan kita bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk skema pengabdian kepada masyarakat, ini ada skema-skema yang terkategori kompetitif nasional, ada yang desentralisasi, ada juga yang penugasan, sebagaimana yang ada dalam penelitian tadi. Untuk yang kompetitif nasional, di situ ada PKM, PKMS, kemudian KKN mungkin KKN tematik, KKN yang lain ya, yang biasanya ini adalah kegiatan yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa usulkan multi years, tetapi pelaksanaannya atau alokasi pendanaannya dilakukan setiap tahun saja. Kemudian ada skema untuk program pengembangan kewirausahaan atau PPK. Kemudian ada program pengembangan produk unggulan daerah PPUD, program pengembangan usaha produk intelektual kampus PUPIK, program pengembangan desa mitra PPDM, dan juga program kemitraan wilayah atau PKW. Ini untuk yang kompetitif nasional, sedangkan yang untuk desentralisasi itu program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi atau PPMUPT. Nah, sedangkan yang untuk program penugasan itu Kementerian menggulirkan adanya program penerapan iptek kepada masyarakat. Ya, ini skema-skema yang ada di Panduan 13 terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau kita menilai atau merujuk pada panduan tersebut, maka ada beberapa tujuan sebetulnya yang ingin dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang kita usulkan. Next slide. Untuk kegiatan penelitian, itu tujuannya adalah menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi di sana antara lain setiap dosen itu harus melaksanakan kegiatan penelitian, dan penelitiannya tentu saja harus dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan di situ ada standarnya ya, standar penelitian ada 8 standar yang harus kita penuhi. Jadi kita juga harus melaksanakan hal tersebut. Di dalam usulan kita juga mestinya harus tercermin ya bagaimana standar luaran dari penelitian ini, kemudian kalau standar pembiayaannya kan sesuai dengan skema-skema masing-masing, sudah ada plafon dananya, monefnya itu yang penting ya, evaluasinya itu harus dilakukan. Nah, tujuan penelitian yang lain adalah untuk menjamin pengembangan penelitian unggulan yang spesifik, kemudian untuk meningkatkan kapasitas penelitian, mencapai dan meningkatkan mutu sesuai dengan target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia, dan meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual baik secara nasional maupun internasional. Nah, hal-hal inilah yang harus tertuang di dalam usulan penelitian kita. Jika penelitian kita itu pengen mendapatkan poin yang tinggi gitu ya, jadi harus kelihatan di situ bagaimana target dan relevansi hasil penelitian ini bagi masyarakat luas. Jadi kita harus rumuskan dalam kalimat yang jelas dan tuntas begitu ya. Kemudian luarannya nanti akan seperti apa, dan perlindungan hak kekayaan intelektual itu juga harus kita tuliskan di sana, harus jelas tertulis di dalam proposal kita. Demikian juga untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini juga bertujuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tadi. Jadi sama seperti yang dilakukan untuk kegiatan penelitian. Next slide Bu Ivo.
Kemudian juga ditujukan untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat, memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian pengabdian kepada masyarakat ini juga ditujukan untuk melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Nah, di samping itu juga bertujuan untuk melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi, serta kelestarian sumber daya alam. Nah, itulah yang harus diperhatikan di dalam kita nanti menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saya ajak untuk bisa memahami lebih lanjut ketika kita mengajukan usulan, itu kita harus punya bekal, ya artinya punya bekal atau punya modal yang kita bisa tuangkan di dalam proposal kita terkait beberapa kejelasan. Antara lain adalah roadmap. Roadmap penelitian khususnya, jadi ini ada untuk kegiatan penelitian, itu kita harus tahu roadmap penelitian kita, kemudian tentang pengukuran TKT-nya, dan formulasi atau di dalam proposal ini kita harus betul-betul menunjukkan terkait kebaharuan dari penelitian yang kita usulkan. Kita bicarakan terlebih dahulu satu persatu mulai dari roadmap atau peta jalan. Tadi saya sudah menyinggung bahwa setiap kita para dosen itu harus memiliki roadmap-nya masing-masing. Kita itu akan menjadi ahli apa sih begitu. Kita melakukan suatu karya itu jangan sampai berprinsip, kalau istilah Jawa itu hangabi, ya hangabi itu maksudnya semuanya, semua hal mau dikerjakan. Nanti kedalamannya tentu saja akan diragukan, ya Bapak Ibu tentu saja tidak bisa menjadi ahli dalam segala macam hal. Nah, oleh karena itu, monggo kita fokuskan, kita mau ahli di bidang apa, dan itu harus diperdalam dan bisa dituangkan di dalam roadmap atau peta jalan kegiatan kita. Nah, untuk roadmap, ini mungkin bisa kita pahami bersama perbedaannya dengan misalnya di dalam proposal itu kita juga harus diminta untuk menyajikan fishbone, ya, fishbone, kemudian tahapan penelitiannya, pengalaman penelitian itu juga harus kita tuliskan secara jelas, dan roadmap penelitian itu juga harus spesifik ditulis di dalam penelitian kita. Yang dimaksud dengan roadmap adalah rencana tahapan sebagai jalan menuju keunggulan di tingkat nasional maupun internasional. Gitu. Jadi di dalam roadmap ini harus ada keterujian dan juga kehandalan atau istilahnya validity dan reliability, ya. Riset atau penelitian yang kita lakukan itu hendaknya mengedepankan teknologi yang kita gunakan, dan nantinya itu karena tadi di slide yang awal sudah saya sampaikan juga, kementerian ini menghendaki agar ada hilirisasi dari hasil-hasil riset kita. Oleh karena itu, mestinya hasil-hasil riset ini harus dapat dikomersialisasikan. Untuk bisa dikomersialisasikan, tentu saja kita harus berhubungan dengan industri, baik itu industri jasa maupun industri produk, ya Bapak Ibu yang bergerak di bidang pendidikan, tentu saja nanti industrinya adalah industri
jasa. Kalau yang di sains ya bisa industrinya berupa produk gitu ya. Kalau yang di seni juga seninya bisa terkait produk, bisa juga yang berupa jasa. Ya, ini luaran dari yang pernah kita lakukan, itu kita tuliskan sebagai baseline kita. Kemudian kita ada timeline di sana, tahun sekian kita akan melakukan riset apa, kemudian luarannya atau hasil dari riset tersebut seperti apa, dan yang akan datang nanti seperti apa. Posisi yang lalu dan posisi sekarang yang sesuai dengan usulan yang kita tulis di dalam proposal kita, itu harus jelas tertuliskan. Kemudian yang akan datang setelah pendanaan dari usulan ini, kita akan melakukan apa lagi. Nah, inilah yang disebut sebagai peta jalan dari penelitian kita. Jadi penelitian ini hendaknya bisa senantiasa dikembangkan. Begitu. Kalau istilah sekarang itu kalau sudah mati gaya gitu ya, sudah buntek, sudah nggak punya ide lagi kita mau apa lagi gitu ya, berarti sudah juntel, kementerian tidak akan mendanai kegiatan-kegiatan yang hanya terhenti pada usulan saat ini saja. Usulan yang diajukan itu harus dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi kemanfaatannya. Nah, itulah yang harus tertuang secara rinci di dalam proposal kita. Jadi sebagai contoh misalnya next slide ada yang terkait dengan apa istilahnya roadmap kegiatan kita, rencana pengembangan secara bertahap itu ya, terkait mungkin teknologinya, riset pengembangannya, sumber dayanya. Di situ kita sudah bisa memetakan di tahun yang lalu itu kondisi kita adalah seperti ini, tapi yang akan datang itu kita akan semakin meningkat dan semakin dalam lagi kajiannya. Nah, ini yang diharapkan dan goalnya atau tujuan utamanya itu akan bisa dicapai di tahun berapa. Kalau kita masing-masing dosen sudah bisa membuat roadmap ini, tentu saja nanti akan mempermudah kita di dalam melakukan usulan-usulan baik penelitian maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya, karena kita sudah tahu persis apa yang harus kita kerjakan. Sebetulnya didanai ataupun tidak didanai itu kita harus tetap jalan ya Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan. Namun kadang-kadang terkendala kalau misalnya kegiatan ini tidak mendapatkan pendanaan yang cukup dari pemegang kebijakan atau dari pemilik dana, dari sumber dana, kita tentu saja akan ya agak susah kita ya sebagai dosen kalau harus mengalokasikan dana dari kantong kita sendiri, misalnya sebagian gaji kita tabung untuk melaksanakan kegiatan penelitian, kadang-kadang itu masih belum cukup gitu. Misalnya yang sudah dapat cerdos gitu, sertifikasi dosen itu antara lain kan bisa untuk pengembangan karir pribadi kita ya, bisa untuk mengikuti pelatihan, termasuk juga untuk bisa mendanai kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian yang kita lakukan dengan swadana. Saya yakin di Universitas Muhammadiyah Kupang alokasi dana ini cukup banyak ya, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu. Jika sekiranya masih kurang, nanti bisa dengan sumber dana sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu belum beruntung untuk mendapatkan pendanaan dari kementerian. Tapi harapannya ke depan nanti Bapak Ibu akan memiliki kemampuan untuk berkompetisi yang lebih tinggi, karena luaran dari program Data Sharing ini untuk kegiatan khususnya pengabdian kepada masyarakat kan bisa dihasilkan proposal pengabdian kepada masyarakat yang sudah siap untuk disubmit
dan memiliki bobot atau memiliki kualitas yang baik, sehingga nantinya di dalam kompetisi itu Bapak Ibu bisa unggul, bisa didanai gitu ya. Meskipun kalau kita lihat tren pendanaan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, semakin lama jumlah yang didanai itu semakin sedikit, ya kita harus tetap berusaha agar kualitas dari proposal kita itu bisa lebih istimewa, agar nilainya bisa lebih tinggi. Nah, contoh roadmap yang lain itu terkait di sini ada roadmap energi. Jadi mulai dari tahun 2005, next slide Ibu-Ibu, sampai dengan tahun 2020 itu apa yang akan dikerjakan. Itu kalau setiap kita itu bisa membuat roadmap-nya masing-masing, nantinya akan mempermudah, oh di tahun ini itu kita sudah mencapai posisi yang ini. Nah, yang akan datang, kita akan mengkaji bagian ininya, sehingga nanti di tahun yang sudah kita tentukan, itu luarannya bisa kita peroleh. Ini kalau dari slide ini, roadmap terkait energi, ini sudah dilakukan sejak tahun 2005, dan di tahun 2025 nanti sudah ada kompetensi tertentu yang bisa dicapai, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Juga harusnya saat ini sudah bisa memikirkan tentang hal tersebut. Kita mau kemana sih kegiatan kita? Hal ini bisa menjadi fokus buat kita semuanya ya, agar di dalam melakukan kegiatan itu kita tidak asal wah yang saat ini itu lagi ngetren topiknya ini, kita lari ke sana. Berikutnya lagi hal lain lagi kita usulkan ke sana. Berikutnya lagi yang lainnya lagi, sehingga kita tidak fokus begitu ya. Nah, akan lebih baik kalau kita itu mendalami suatu topik, sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa lebih dalam gitu ya. Roadmap itu tidak sekedar dokumen perencanaan riset, tetapi ia merupakan komitmen dan share value dari kita masing-masing, pernyataan komitmen dan kebersamaan tentang cita-cita dan cara mencapainya. Jadi di situ ada hal yang apa yang harus kita lakukan, atau targetan apa yang akan kita kerjakan, targetan apa yang kita rumuskan, yang harus kita capai. Itu adalah suatu roadmap ya, kita petakan. Kalau dulu zaman mahasiswa mungkin kita punya papan tulis atau mungkin kita tulis di kertas gitu ya. Tahun ini kita masuk kuliah, kemudian tahun yang akan datang kita selesai berapa SKS dan seterusnya, kita lulus itu tahun sekian, kemudian setelah lulus kita mau apa lagi dan seterusnya. Ini kan merupakan cita-cita kita, dan cita-cita ini harus menjadi komitmen. Itu harus kita usahakan untuk terwujud, tidak hanya sampai pada tulisan saja, tetapi harus ada actionnya. Kita harus berusaha untuk bisa mewujudkan hal tersebut, gitu ya. Oleh karena itu, roadmap ini harus kita lakukan secara terfokus. Integritas kita juga harus kita dedikasikan pada roadmap yang sudah kita buat. Ada kesediaan berbagi dengan pihak lain, itu merupakan kunci keberhasilan dari roadmap yang kita buat. Nah, ini roadmap itu selain roadmap individu, ada roadmap fakultas, ada juga roadmap institusi atau lembaga. Nah, roadmap individu bisa kita wujudkan melalui riset yang kita lakukan, sedangkan roadmap fakultas itu bisa merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh prodi. Tentu saja fakultas ini juga punya idealisme gitu ya, akan menjadi fakultas dalam yang memiliki keunggulan dalam hal apa begitu. Tentu saja fakultas nanti akan mendorong prodi-prodi
untuk bisa berkegiatan mewujudkan cita-citanya tadi. Jadi sebetulnya roadmap itu hampir-hampir mirip seperti visi kita ya. Kita di tahun sekian kita akan menjadi ini begitu. Untuk menjadi ini maka tahap-tahapnya itu apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah peta jalan atau roadmap yang harus kita susun. Nah, di tingkatan institusi ini kita juga memiliki mungkin grup riset atau pusat-pusat studi, termasuk juga ada lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Itu perannya besar sekali di dalam menentukan roadmap, dan roadmap itu tertuang di dalam kalau di institusi kita ada Renstra ya, Renstra penelitian, itu di sana sudah menggambarkan keunggulan dari perguruan tinggi kita di bidang riset itu apa sih? Sudah ada topik-topik yang kita tuliskan di sana. Nah, topik-topik yang kita tuliskan itu merupakan roadmap yang dimiliki oleh lembaga. Dan itu mestinya nanti secara apa ya, melembaga begitu, LPPM terutama ini yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dapat memotivasi para dosennya agar apa yang tertuang di dalam Renstra tadi bisa terwujud. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dimensi penerapan roadmap itu bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ini sebetulnya diilhami oleh visi dan misi lembaga kita ya, yang tertuang di dalam Renstra penelitian, itu kan pasti di sana ada jabaran dari visi dan misi lembaga kita turunkan melalui baik kegiatan pendidikan maupun kegiatan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, masing-masingnya bisa kita turunkan, kita buat timeline, tahun ini itu apa yang akan dilakukan, kemudian yang akan datang nanti akan seperti apa, gitu ya. Itu. Jadi kita mungkin bisa petakan di sana terkait dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar atau stakeholders itu menjadi targetan atau sasaran yang harus kita teliti, gitu. Kemudian selain itu juga kita harus mempertimbangkan adanya teknologi yang diperlukan, butuh teknologi apa untuk kita bisa meraih atau mewujudkan salah satu sub kegiatan yang ada di dalam roadmap tadi. Nah, kegiatan penelitian dan pengembangan yang harus dilakukan untuk menghasilkan teknologi ini juga merupakan fokus yang harus kita pertimbangkan. Sumber daya manusia, anggaran, bahan baku yang diperlukan itu juga sangat mendukung terlaksananya roadmap atau terwujudnya roadmap secara lembaga ya. Kalau masing-masing individunya itu sudah bisa melaksanakan, maka secara kelompok, secara institusional, apakah kegiatan individual tadi bisa mendukung ketercapaian cita-cita dari lembaga atau roadmap yang sudah dibuat oleh lembaga kita. Nah, tentu saja luaran yang berupa kaitannya dengan bidang-bidang akademik ya, jurnal, seminar, kompetensi tertentu, itu juga akan mewarnai di dalam ketercapaian roadmap lembaga kita. Baik Bapak Ibu, itu terkait dengan roadmap, kemudian kita masuk ke TKT. Sebetulnya TKT itu apa sih? Jadi sesuai dengan Permenristek Dikti, khususnya nomor 42 tahun 2016, di sana ada definisi-definisi ya, Bapak Ibu mungkin bisa membaca di sana. Jadi TKT ini merupakan tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik pemerintah,
industri maupun masyarakat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai TKT. Jadi ada parameter-parameter untuk mengukur TKT ini. TKT atau Technology Readiness Level itu ada kaitannya dengan uji klinis, sertifikasi, izin produksi, pemanfaatan user, dan lain-lain. Mulai dari TKT yang satu, next slide Ibu-Ibu, TKT yang satu itu isinya adalah terkait dengan prinsip dasar. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu masih berupa prinsip-prinsip dasar. Kalau kita sudah masuk ke aplikasi teknologi atau formulasi konsep, itu kita sudah masuk ke TKT 2. Kalau sudah ada pembuktian konsep, itu kita sudah masuk ke TKT 3. Nah, TKT 1, 2, dan 3 itu biasanya dilakukan untuk riset-riset atau penelitian-penelitian yang sifatnya dasar. Jika riset yang kita lakukan itu termasuk jangkanya itu jangka menengah atau jangka pendek, itu biasanya kita lebih istilahnya bisa lebih mendalam kalau kita melakukan riset dasar ya, karena riset dasar itu pada umumnya dibutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan untuk riset yang terapan itu sudah ada hal-hal evaluasi yang di luar 3 tadi. Kalau yang 3 tadi kan pokoknya di situ ada prinsip dasarnya, kemudian ada aplikasi teknologinya, ada pembuktian konsep, itu masuk ke riset dasar. Tapi kalau kita sudah mengembangkannya menjadi misalnya ada validasi kode, validasi komponen, dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di laboratorium, itu sudah masuk ke level TKT 4. Kalau ini ditingkatkan lagi, sudah ada komponen dalam satu lingkungan aplikasi, itu sudah masuk ke level 5. Kemudian kalau sudah ada demonstrasi model, ada tipe dalam lingkungan yang relevan, itu sudah masuk ke level 6. TKT 4, 5, dan 6 itu biasanya kita lakukan sebagai wujud dari penelitian-penelitian yang terapan. Sedangkan kalau kita kembangkan lebih lanjut lagi, maka kita akan melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya pengembangan. Di situ sudah ada nantinya prototipe yang dihasilkan, gitu ya, luarannya berupa prototipe. Kemudian kalau kita sudah bisa benar-benar teruji prototipe kita tadi, sudah bisa diterima oleh industri dan bisa dikomersialisasikan, nah itulah merupakan TKT yang levelnya paling tinggi, yaitu TKT yang nilainya 9. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian terkait dengan TKT ketika kita mengajukan usulan penelitian di sistemnya Litapmas, itu di situ sudah ada ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan TKT, kalau Bapak Ibu jawab yang ini, oh berarti Bapak Ibu bisa lanjut ke berikutnya. Tetapi kalau sudah jawabannya atau nilainya di situ sudah 0, ya berarti sudah mandek. Seperti slide yang selanjutnya, di sana ada beberapa indikator yang digunakan oleh sistem yang ada di Litapmas untuk menilai TKT kita. Jadi Bapak Ibu jawab saja dengan jujur ketika mengajukan proposal, itu kira-kira pertanyaan tadi jawabannya apa? Secara sistem, by sistem nanti akan terukur dengan sendirinya. Bapak Ibu posisinya ada di TKT yang berapa, begitu. Kemudian nanti apakah
usulan yang Bapak Ibu sudah siapkan itu sesuai dengan TKT-nya. Kalau tidak sesuai ya nanti skemanya mungkin harus diganti begitu. Itu terkait dengan TKT. Next slide, Ibu-ibu mungkin secara cepat saja, yang slide ini dan berikutnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di Simlitapmas yang kalau kita unggah proposal itu pasti harus melalui ini dulu, baru nanti bisa keluar, berarti proposal Bapak Ibu itu masuk dalam TKT yang nilainya berapa begitu. Jadi sebetulnya sudah gampang, sudah dibantu oleh sistem ya. Jadi capaian atau rencana penelitian Bapak Ibu ini nantinya akan menghasilkan apa begitu. Itu sudah ada. Apakah di situ menghasilkan formulasi tentang pernyataan riset atau mungkin hanya sampai studi literatur atau metodenya itu seperti apa. Bapak Ibu tuliskan di situ ketercapaian dari parameter itu berapa persen. Nah, ketika Bapak Ibu menuliskan persentase ketercapaiannya, maka secara otomatis sistem itu akan menghitung dan akan menentukan level TKT yang Bapak Ibu usulkan. Ya, itu terkait dengan TKT. Next slide, Ibu-ibu. Mungkin kita masuk ke kebaharuan penelitiannya. Nah, karena yang ini adalah pernyataan yang harus kita jawab terkait dengan proposal kita. Nah, terkait dengan kebaharuan atau novelty dari usulan yang kita ajukan, itu ada beberapa kriteria ketika kita memilih skema penelitian dasar, maka di situ harus ada teori atau konsep baru yang kita tawarkan. Bisa saja konsep baru ini bukan merupakan konsep yang baru sama sekali, tetapi merupakan revisi dari konsep yang sudah ada. Metode atau standarnya itu baru. Novelty-nya untuk penelitian dasar itu diminta seperti itu. Jadi harus ada kebaharuan terkait dengan konsep atau teori yang kita tawarkan ya, atau metodenya. Itu harus ada kebaharuan di situ. Sedangkan untuk penelitian terapan, itu kita harus menunjukkan bahwa melalui penelitian yang kita lakukan, itu nanti akan dihasilkan produk yang baru atau prototipe yang baru. Sedangkan untuk penelitian pengembangan, itu diharapkan adanya merek dengan fungsi yang baru atau merek dengan spesifikasi yang baru. Nah, inilah kriteria kebaharuan yang dikehendaki di dalam penelitian kita. Jadi untuk kebaharuan riset, tinjauan tentang kebaharuan riset itu bisa digambarkan sebagai suatu segitiga, di mana segitiga itu kan runcing di atasnya ya. Semakin lama semakin meruncing. Gitu. Jadi kita berharap bahwa melalui penelitian-penelitian yang kita lakukan, itu kita bisa menemukan sesuatu yang berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdahulu, atau kita bisa melakukan ini revisi-revisi terhadap apa yang ada terkait dengan teori atau metode. Jadi itu yang diharapkan. Mulai dari penelitian yang dasar, itu di situ harus bisa kita tunjukkan adanya perkembangan ilmu terakhir yang ada, atau state of the art-nya itu seperti apa. Dan ini harus spesifik, harus terdeklarasi di dalam proposal kita ya, supaya apa? Supaya Bapak Ibu reviewer itu mencernanya gampang begitu ya. Salah satu strategi supaya proposal kita didanai itu Bapak Ibu harus menuliskan segala sesuatunya
secara singkat, padat, dan jelas. Jadi jangan sampai kalimat yang kita buat itu berbelit-belit. Nanti akan membingungkan reviewernya kalau pas reviewernya itu moodnya tidak baik, maka kalau menemukan proposal-proposal yang bahasanya saja susah untuk dicerna, ya langsung aja nilainya kasih yang paling jelek ya, karena terkait dengan pernyataan ini tidak jelas, sangat tidak jelas. Begitu kalau sudah sangat tidak jelas nilainya 0 atau 1 itu akan jatuh kan secara keseluruhan total nilai yang kita peroleh. Nah, oleh karena itu untuk membantu para reviewer kita juga supaya nilai kita itu juga tinggi, maka kita usahakan agar kalimat-kalimat yang kita susun itu tidak berbelit-belit, to the point, dan betul-betul jelas, tidak ambigu ya, dan menunjukkan apa yang kita inginkan dari pelaksanaan atau dari usulan penelitian kita itu mau apa gitu. Oleh karena itu sebetulnya tim Litapmas ini sudah membantu ya, di situ ada alokasi jumlah kata yang kita tuliskan. Kita tidak boleh melebihi jumlah kata yang sudah dialokasikan. Ini sangat betul-betul sangat membantu supaya kita bisa membuat kalimat-kalimat itu yang tidak terlalu panjang, tidak berbelit-belit, supaya lebih mudah dipahami. Ya, saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan isi dari panduan ke-13. Sebetulnya panduan ke-13 ini tidak jauh berbeda dengan panduan-panduan yang sebelumnya, hanya ada perubahan terkait dengan pengelompokan skema dan juga mungkin ada beberapa hal persyaratan khusus ya. Nah, secara detail nanti akan seperti apa khusus untuk penelitian, proposal pengabdian kepada masyarakat, itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya rasa begitu Bapak Ibu sekalian. Waktu saya kembalikan Baik. kepada Pak Basri. Monggo, silakan. Baik Bu, terima kasih Bu atas paparannya. Mas tanya jawab. Kita nih di sini sudah sholat asar. Kita lanjut berapa Baik, menit iya. kira-kira? Silakan Bapak. Bu Ivo. Ya Pak Tamrin, untuk bapak-bapak yang mau sholat atau ibu-ibu silakan. Nanti saya yang ganti sementara, boleh. Ya, makasih Bu kesempatannya. Terima kasih Pak Tamrin. Ya, Bu Ivo silakan Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Tamrin. Terima kasih banyak Prof. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan. Ya Prof, sepertinya lagi sholat Prof, Bapak Ibu. Iya, banyak yang sedang melaksanakan sholat asar ya. Nggak Iya. apa-apa Ibu. Karena di kampus kami kan masjidnya itu dekat sekali dengan kampus, Prof, jadi satu lingkungan. Jadi jamaah ya. Iya. Sambil menunggu mungkin Ibu Rahma. Ibu Rahma senyum-senyum. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah jelas terkait dengan proposal ini. Tinggal nanti mungkin lebih banyak ke kliniknya ya Bu ya. Klinik proposalnya nanti bisa kita, teknisnya nanti akan seperti apa yang kita sepakati. Kalau saya usulkan, itu Bapak Ibu sekalian yang akan mengkonsultasikan proposalnya, di pertemuan kita proposal tersebut dapat dipaparkan, kemudian kita bahas bersama. Oh iya, Prof. Oh iya, yang untuk kliniknya Prof ya. Jadi masing-masing Bapak Ibu yang sudah punya draft proposal, pada saat klinik mungkin bisa dipresentasikan atau diperlihatkan ya Prof. Dipaparkan supaya bisa kita
komentari, kemudian mungkin bisa mendapatkan masukan-masukan untuk perbaikan gitu ya. Iya, Prof. Aduh. Mohon maaf ya, Prof. Sepertinya Bapak Ibu yang lain lagi sholat. Enggak apa-apa kalau misalnya sekiranya sudah tidak ada hal yang mungkin kita diskusikan, ya kita nanti langsung masuk ke teknis untuk penyusunan proposal ya. Di hari besok itu kita masih punya agenda terkait dengan skema-skema untuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian hari berikutnya adalah penyusunan proposal hibah pengabdian kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di hari besok bisa sambil membawa proposalnya, bisa kita diskusikan ya sebelum kita masuk ke klinik, mungkin bisa didiskusikan mulai dari biasanya kan yang pertama itu analisis situasi gitu kalau untuk pengabdian kepada masyarakat. Apa yang harus kita tulis di dalam analisis situasi ini? Apakah yang Bapak Ibu tuliskan di sana itu sudah jelas sesuai dengan yang diharapkan oleh panduan ke-13, ataukah ada hal-hal lain yang masih dirasa kurang gitu ya di dalam penulisannya. Saya yakin karena Bapak Ibu itu sudah, kalau masalah penulisan, pasti sudah terbiasa dan sudah istilahnya sudah mahir ya untuk menulis. Tetapi barangkali ketika kita menuliskan untuk usulan-usulan, Bapak Ibu mungkin perlu ada peer review. Jadi sebelum disubmit ke Simlitapmas, perlu mungkin dibaca kembali, bisa oleh anggota timnya, atau barangkali kalau di Universitas Muhammadiyah Kupang ini sudah ada reviewer-reviewer internal, bisa dicek terlebih dahulu oleh para reviewer, supaya nanti bisa. Kadangkala itu kan kita menuliskan sesuatu, menurut kita itu sudah paham, sudah gampang dipahami begitu karena kita yang nulis pasti kita tahu maksudnya. Tetapi ketika dibaca orang lain, bisa saja kalimat yang kita tuliskan itu masih menimbulkan pertanyaan, kekurang jelasan bagi orang yang membacanya. Itu kemungkinan seperti itu. Jadi disinilah diperlukan adanya reviewer ya untuk menilai apakah usulan kita itu sudah kita tulis dengan jelas ataukah belum. Oh iya, Prof. Mungkin seperti itu. Iya. Untuk yang selain PDP, Prof, yang dulu pernah lolos itu yang PKPT, Prof. Tapi setelah dibaca yang di panduan, ternyata banyak lagi persyaratannya, Prof. Selain lektor harus punya jurnal internasional. Kalau dulu kan tidak ada, Prof. Iya. Makanya itu perbedaannya panduan yang terdahulu dengan panduan yang sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sebelum membuat proposal itu harus kita lihat terlebih dahulu masing-masing skema, persyaratan yang harus dipenuhi oleh skema itu seperti apa. Karena ketika kita sudah membuat proposal, ternyata ada hal yang tidak memenuhi persyaratan tadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu akan gugur terlebih dahulu sebelum proposalnya nilai secara substantif. Jadi memang perbedaannya dari panduan satu ke berikutnya itu memang ada ya, dan semakin ke sini nampaknya itu dirasa semakin berat ya Bu Ivo ya. Iya. Tapi ada beberapa yang sebetulnya bisa disiasati. Seperti misalnya jumlah haki. Haki itu tidak harus berupa paten. Yang paling gampang kita peroleh adalah hak cipta. Hak cipta itu ngurusnya cepat. Sehari aja sudah keluar sertifikatnya. Dan biayanya juga murah.
Bapak Iya, Prof. Ibu bikin apapun bisa diuruskan hakinya, dan itu sudah masuk, sudah di Simlitapmas sudah bisa dihargai, begitu. Jadi sudah istilahnya ada berapa haki yang ada, kan ketika kita mengusulkan proposal itu track record kita kan sudah ada di Simlitapmas. Jadi Iya, Prof. data Bapak Ibu ya perlu diupdate juga. Kalau misalnya ada karya-karya kita yang baru, kita lihat di situ di Simlitapmas, oh kok belum terrekord, ya kita masukkan saja. Supaya ketika mengajukan usulan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, karya kita itu sudah menjadi track record kita, sudah masuk ke sana. Karena sayang kalau tidak didatakan ya, nanti kita akan rugi. Seperti misalnya Bapak Ibu kalau yang sudah memiliki gelar doktor, ya mohon supaya cepat diurus itu, karena itu juga akan mempengaruhi skema mana yang bisa kita dapat gitu kan. Jabatan akademik juga begitu. Jadi harus segera diupdate supaya kita bisa masuk ke skema-skema yang sesuai dengan yang kita punya. Kalau data kita itu tidak diupdate, kita akan rugi. Kita sebetulnya bisa masuk ke skema itu, tetapi secara administrasi karena sistem Simlitapmas itu belum ada, ya kita nggak bisa masuk ke situ. Ya, begitu kira-kira. Oh iya, Prof. Jadi tadi saya sempat mendengar juga pada saat Prof menjelaskan tentang misalnya kita buat proposal, di situ narasumbernya ternyata kita tidak boleh dari narasumber yang lain. Ini baru tahu nih Prof, karena biasanya pikirnya oke, proposal itu yang susun itu adalah kita, kemudian kita mengajukan bersama, tetapi yang tim itu bukan anggotanya, tetapi hanya sebagai narasumber. Ternyata itu salah satu faktor yang membuat tidak masuk ya Prof. Bisa jadi penyebabnya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dinilai proposal kita itu kita hanya sebagai event organizer, jadi bukan kita yang melaksanakan, itu kementerian tidak akan mendanai. Kenapa seperti itu? Karena pengusulnya itu banyak sekali. Kalau Bapak Ibu lihat tadi, jumlah proposal yang masuk dengan jumlah yang didanai, itu kan nggak ada 50% ya, sangat sedikit sekali. Sehingga kompetisinya itu sangat cepat. Oleh karena itu screeningnya seperti tadi. Kementerian itu istilahnya eman-eman mendanai event organizer. Orang lain yang bisa melaksanakan kegiatan itu saja ada gitu, yang mengajukan usulan atau membuat proposal yang benar-benar mereka sendiri yang melaksanakan, itu juga ada. Jadi ya, apa gunanya kita istilahnya mendanai yang berupa event organizer gitu. Jadi para reviewer itu juga sudah dipesan oleh di sana. Jadi kita nggak boleh menjadi event organizer saja. Jadi harus sebagai pelaksana. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sepertinya sudah selesai sholat. Mungkin ada yang mau bertanya. Oh, ada yang baru mau sholat ya. Saya pikir sudah selesai sholat. Pak Mahfud atau teman-teman yang lain mungkin. Ibu Fauzia. Ya Bu, saya Bu. Ya, silakan Pak Mahfud. Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Pak. Saya ini Bu, terkait bidang fokus ini Bu. Terus terang memang pengalaman saya waktu mengajukan PKPT kemudian penelitian dasar itu memang saya ada kendala pada saat pemilihan bidang fokus Bu, karena yang ini Bu, yang kemaritiman, yang kesehatan dan obat dan seterusnya itu terus terang Bu, karena penelitian saya itu ada yang menurut saya itu pas saya memilih bidang fokus itu memang sepertinya itu memang nggak ada yang cocok gitu. Memang waktu 2018 memang saya pernah lolos PKPT tahun pertama,
Ya waktu saya memilih bidang fokus ya asal menyambungkan aja, tapi ya alhamdulillah lolos juga. Tapi memang tahun lalu 2020 pas penelitian dasar, ya alhamdulillahnya belum lolos begitu. Nah, memang waktu itu saya selama ini saya kendalanya itu Bu, yang pemilihan bidang fokus itu, karena penelitian saya ini kan memang sangat dasar penelitian saya, tapi bidang fokusnya tuh yang menurut saya itu belum ada yang nyambung dengan bidang penelitian saya. Mungkin begitu Bu. Ke situ apakah ada trik Bu, apakah memang bidang fokus ini yang salah satu faktor penilaian juga oleh reviewer begitu? Kasih Bu. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Jadi tadi saya menyampaikan juga terkait dengan roadmap ya Bapak Ibu sekalian. Jadi roadmap ini juga bisa kita buat untuk mewujudkan bidang fokus yang akan kita kerjakan, gitu, yang kita akan pilih. Gitu. Nah, akan sangat bermanfaat jika bidang fokus yang kita kerjakan itu sesuai dengan bidang keahlian kita. Gitu. Nah, bidang keahlian kita itu apa, kemudian kita sesuaikan dengan tawaran yang ada di sana, di Simulitapmas. Kira-kira yang kita kerjakan ini paling dekat itu sesuai dengan yang mana. Nah, itu nanti yang kita kerjakan, yang kita perdalam begitu ya, supaya kita memiliki track record yang cukup untuk kegiatan tersebut, sehingga Bapak Ibu sudah bisa diklaim sebagai ahli di bidang tersebut, Pak Mahfud ya. Jadi sebetulnya setiap dosen itu diberi keleluasaan ya untuk mengembangkan diri, kita mau menjadi apa gitu. Di program studinya masing-masing tentu saja juga sudah ada pembagian. Biasanya kan mata kuliah itu dibagi-bagi sesuai dengan bidang keahlian dosen yang bersangkutan. Nah, kita fokuskan saja ke sana supaya match antara kegiatan pendidikan yang kita kerjakan dengan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakatnya, supaya semangat untuk kita melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang tadi saya sampaikan, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu supaya bisa memperkaya kegiatan pendidikan kita. Dari kegiatan pendidikan nanti bisa menjadi ide-ide untuk kita membuat penelitian-penelitian atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu supaya siklus itu bisa terjadi dengan baik, tentu saja harus sesuai dengan bidang keahlian kita. Nah, bidang keahlian kita itu tentu saja nanti bisa diarahkan. Kita mau masuk ke bidang fokus yang mana. Saya rasa begitu ya Pak Mahfud. Jadi kita tidak perlu mengambil bidang fokus yang memang bukan bidang kita. Karena nantinya juga pasti akan sia-sia. Nah, oleh karena itu kementerian juga ini akan melakukan screening apakah keahlian pengusul ini sesuai dengan bidang fokus yang diusulkan. Itu ada pertanyaan tersebut, Bapak. Jadi kemungkinan ketika Bapak ini reviewernya pas melakukan penelitian ya atau meneliti proposal Bapak, membaca proposal Bapak, loh bidang keahliannya itu ini. Kok bidang fokus yang diusulkan ini nggak nyambung. Anggota penelitinya nggak ada yang terkait dengan bidang fokus ini. Dan nanti pertanggungjawabannya kalau kita beri dana itu akan seperti apa? Penguasaan ilmunya kan beda. Nah, oleh karena itu memang harus kita sesuaikan. Begitu ya Pak. Ya mungkin kemarin belum beruntung, besok bisa difokuskan lagi. Amin, insya Allah Bu. Lagi supaya bisa lebih sesuai. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Pak Mahfud. Bagi teman-teman yang lain, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Pak Ibu, seputar pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Oke, mungkin sambil menunggu, Bapak Ibu minta tolong kita ambil dokumentasi, boleh dinyalakan kameranya.
Oke, sekali lagi minta tolong Bapak Ibu yang masih di ruangan Zoom, boleh dinyalakan kameranya, kita ambil untuk dokumentasi untuk pertemuan hari ini, hari kelima. Oke, saya mulai dari slide pertama. Pak Mahfud masih semangat. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide yang kedua. Oke. Oke. Ibu Asmi, Pak Amirul Datuk. Maaf. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sambil ini, waktu kita masih ada sekitar berapa menit lagi nih? Masih ada sekitar 10 menit lagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Seputar proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian tadi ada informasi dari Prof. Ambar, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya draft untuk proposal penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, mungkin besok bisa diperlihatkan, karena sekali lagi beliau salah seorang reviewer atau penilai tingkat nasional untuk PKM dan penelitian. Berarti Wivo yang saya punya kemarin nggak lolos PD itu bisa ya sekalian ya? Iya, iya, Ya, Prof ya. boleh. Supaya sekalian bisa dilihat apa sebenarnya. Apa kekurangannya? Iya, siap. Iya, Pak Mahfud. Iya. Boleh. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ibu Erna tuh harus tanya. Ibu Erna. Ibu Erna tuh harus tanya. Lolos proposal itu saya sudah lupa taruh di mana. Taruh di laptop, Pak. Kalau belum mau mengajukan lagi, belum ada proposal ya Bapak ya. Oh iya, Prof, ada Ibu Herni Sunaria, beliau ingin bertanya, silakan Ibu. Baik, silakan. Tanya. Bentar. Iya Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf ini lagi di rumah soalnya Bu. Iya. Begini Bu, soal pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat untuk kami yang di akuntansi misalnya, kalau kami mau mengabdi, pengabdian untuk melatih kelompok usaha tani dalam hal membuat laporan keuangan atau membuat laporan perencanaan keuangan untuk UKM kecil begitu. Apakah itu dia masuk pada penelitian atau pengabdian dasar seperti yang dijelaskan oleh Ibu, ataukah sudah pada tingkat pengembangan? Kalau kegiatannya berupa pelatihan agar kelompok tani tadi bisa melakukan perencanaan usaha atau pembukuan dengan baik, itu berarti kegiatannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bukan penelitian. Kalau penelitian mungkin Ibu bisa mengkaji apakah di tadi yang kelompok tani tadi, apakah sudah ada inisiasi untuk melakukan pembukuan dengan baik, apakah ada pengelolaan usaha yang sudah dikerjakan dengan baik. Nah, itu Ibu sudah masuk ke kegiatan penelitian. Jadi sebetulnya bisa. Bapak Ibu sekalian, kalau mengajukan usulan kegiatan, bisa saja sasarannya adalah satu, objek yang kita pakai tadi satu, tetapi kita lakukan di situ sebagai
kegiatan untuk penelitian sekaligus untuk pengabdian kepada masyarakat. Itu bisa dimungkinkan seperti itu. Jadi contohnya yang disampaikan Bu Herni tadi, kalau misalnya Ibu Herni ini mau melakukan entah sosialisasi, entah pembinaan, pendampingan agar para warga kita yang tergabung di dalam kelompok tani tadi bisa melakukan pengelolaan usaha dengan profesional, agar bisa melakukan pembukuan dan agar bisa menilai apakah usaha yang dilakukan itu profitnya seberapa besar, begitu. Nah, ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tetapi ini juga bisa diangkat sebagai kegiatan penelitian, yaitu Ibu bisa menggali apa yang sudah mereka lakukan itu seperti apa. Profil dari kelompok tani tadi seperti apa, kemudian usaha yang sudah mereka kerjakan itu apa saja. Ibu bisa membuat mungkin kuesioner atau mungkin kajian secara langsung, pengamatan di kelompok tani tadi yang dilakukan oleh beliau-beliau itu seperti apa, sehingga nantinya Ibu memperoleh data yang bisa Ibu evaluasi dan bisa Ibu bahas. Nah, itu merupakan kegiatan penelitian. Demikian ya. Jadi ini kalau mau efektif, efisien, itu bisa dilakukan begitu. Jadi kita mengabdi sekaligus kita meneliti ke sana. Tinggal nanti proposalnya ya Ibu. Jadi proposalnya harus dituliskan dengan jelas, singkat, padat, tuntas begitu. Supaya para reviewer ini juga paham apa yang akan Ibu lakukan di sana. Kalau penelitian ya harus berdasarkan kaidah-kaidah penelitian yang benar ya, metodologinya juga harus jelas di situ. Begitu ya Ibu ya. Masih mute Ibu, suaranya belum terdengar. Ibu Herni, maaf Bu, suaranya agak kecil, tidak terlalu kedengaran. Oh ya, sudah. Iya, maaf Prof. Tadi kalau misalnya itu kita bawakan ke penelitian, apakah itu masuk penelitian dasar atau penelitian pengembangan levelnya? Tergantung kajiannya Ibu. Jadi kita mau penelitian, kalau penelitian dasar itu kan terkait dengan konsep-konsep dasar. Gitu. Ya. Tapi kalau penelitiannya terapan, Ibu tentu saja mau mengkaji, mengevaluasi, misalnya ada teori-teori akuntansi, apakah teori akuntansi ini sudah diterapkan di kelompok tadi ataukah belum? Ya. Itu. Nah, di dalam penelitian dasar nanti Ibu harus di kebaharuannya ya, di kebaharuannya nanti harus terlihat di situ metodologinya yang Ibu lakukan, apakah ada yang baru nanti atau ada teori-teori baru yang Ibu akan peroleh melalui penelitian ini. Iya, baik. Terima kasih banyak informasinya, Ya. Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Herni Sunaria, terima kasih Prof. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum kita memberikan kesimpulan? Untuk esok insya Allah itu mulainya itu jam 8 waktu Yogyakarta dan jam 9 insya Allah waktu Kupang. Indonesia Tengah. Ya, itu materi tentang skema pengabdian kepada masyarakat. Ada yang mau bertanya? Atau nanti mulainya jam 8:15 ya Bu. Jadi biasanya kami kan mulai kantor itu jam 8. Kenapa saya pilih yang jam 8? Karena saya ada jadwal mengajar jam 11 begitu. Jadi supaya tidak tempuk, karena kemudian siang juga ada jadwal mengajar lagi. Karena ini sudah mulai perkuliahan, jadi ngatur jadwalnya agak-agak gitu ya, jadi supaya tidak berbenturan. Ya, Mungkin besok saya akan bergabung selambat-lambatnya jam 8:15. Oh iya, berarti kalau di sini berarti sekitar jam 9:15. Oh 9:15. Oh iya. Ya.
Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya sebelum kesimpulan? Pak Tamrin masih ada? Pak Tamrin. Jadi Prof, kami ini Prof dari mulai besok sampai hari Sabtu itu ada kegiatan PKK untuk mahasiswa baru nih Prof. Pengenalan kampus. Iya. Iya. Jadi panitia-panitia sebagian sudah beliau-beliau masih ada dari tadi pagi sampai malam nanti ini masih urus untuk kegiatan besok Prof. Sampai di kegiatannya sampai di hari Sabtu. Ya kebetulan kampus kami sudah minggu yang lalu. Minggu ini sudah mulai perkuliahan. Oh iya. Kami baru Prof. Kesibukan kita sama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya kemarin saya buat jadwal, kemudian saya sampaikan ke Bu Ivo terlebih dahulu supaya bisa dicocokkan ya, jangan sampai jadwalnya berbenturan karena ya tentu saja kalau jadwalnya berbenturan program ini nggak bisa jalan. Iya, Prof. Sebenarnya jadwal ini juga sebenarnya agak sedikit ditunda, Prof. Jadi, karena masih untuk menarik mahasiswa-mahasiswa baru, jadi ditunda, makanya baru terlaksana insya Allah esok. Iya. Tapi target jumlah mahasiswa baru terpenuhi kan, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah Bu, sudah melebihi target. Ya, syukurlah. Iya, kemarin agak pesimis karena pandemi kan Prof. Ternyata ternyata bila ekspektasi alhamdulillah melebihi target, alhamdulillah. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sepertinya ini Ibu kayaknya apa? Nanti besok ya minta tolong teman-teman ya siapkan proposal aja besok. Supaya langsung di coaching. Oh iya, ya mungkin akan lebih baik kalau kita diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Iya, Prof. Ya. Mendiskusikan proposal yang pernah dikirim yang Bapak Ibu sebetulnya bisa merasa sendiri sih ketika Bapak Ibu menuliskan proposal itu. Kita yakin apa enggak sih ini akan didanai, itu sebetulnya sudah bisa merasakan ya. Iya. Tapi kadangkala kalau proposal ini sudah saya persiapkan dengan baik, kita bikin dengan betul-betul serius dan waktunya tidak dadaan, kadang kan kebut semalam gitu ya Pak, ada betul. Kebut semalam, kemudian masuk simulitapasnya juga sudah susah sekali karena semuanya di hari-hari terakhir. Betul. Ini kalau misalnya kita punya proposal yang kita sudah persiapkan jauh hari dengan matang, dengan baik, merasa kalau kita itu sudah nulis dengan baik, sudah sempurna gitu ya, sesuai dengan panduan, kok ternyata tidak didanai sih. Nah, gitu nanti bisa kita telusuri ya, kita baca bersama, mulai dari yang latar belakang, kalau penelitian yang latar belakangnya, kemudian tujuannya, metodologinya, itu nanti bisa kita lihat. Sebetulnya karena para reviewer itu kan mendapat penugasan yang banyak sekali, Bapak Ibu sekalian tadi bisa melihat ya, puluhan ribu proposal yang masuk, sedangkan reviewer se-Indonesia ini 80 orang kalau tidak salah. Nah, masing-masing reviewer itu mendapatkan berkas yang harus dikoreksi lebih dari 100. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, waktu yang diberikan biasanya juga mepet. Hanya 2 minggu itu sudah harus ada hasilnya. Oleh karena itu, para reviewer ini seringkali melakukan shortcut gitu ya. Ini bukan rahasia. Yang utama dibaca itu adalah abstraknya terlebih dahulu. Ringkasannya. Ya, di dalam abstrak. Apakah dari abstrak itu sudah jelas arahnya? Apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada di Simlitapmas itu sudah bisa terjawab dengan membaca abstrak? Nah, kalau belum bisa, baru kita itu menengok lebih jauh, latar belakangnya seperti apa, kemudian metodologinya, begitu. Nah, kalau Bapak Ibu itu nulisnya, ada ini Bapak Ibu yang seringkali kita alami ya, nulisnya itu bulat gitu,
lah daripada buang-buang waktu untuk membaca dengan detail untuk Iya, iya. memahami ini sebetulnya tulisan ini maksudnya apa, arahnya kemana. Daripada seperti itu ya sudah. Karena memang ternyata tidak jelas, maka dikliklah tidak jelas. Ya sudah, Oh, selesai. mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Ya, ya. Oleh karena itu tadi pesan saya, kita berusaha untuk bisa menuliskan sesuatu secara singkat, padat, jelas, tidak membingungkan yang membaca. Jadi sebelum kita unggah itu ada baiknya kita mintakan teman untuk membaca. Kadang-kala tadi seperti saya sampaikan, karena kita yang menulis kita tahu maksudnya. Ya, Tapi ketika dibaca orang, apakah orang yang membaca itu memiliki pemahaman yang sama seperti yang kita maksud? Itu kuncinya di situ sebetulnya. Oh iya, terima kasih banyak, Prof. Baik. Saya kembalikan ke Pak Tamrin. Pak Tamrin sudah ada? Pak Tamrin. Ya, Pak Tamrin. Pak Tamrin. Ini bagaimana? Namanya masih ada. iya. Tadi saya ketemu di masjid tadi. Mungkin lagi. Oh, masih di Di masjid, Bu. Oke, jadi ini bagaimana? Apa saya kembali ahli untuk menutup? Bagaimana, Prof? Apa kalau sudah ada hal yang bisa kita diskusikan, mungkin bisa kita akhiri saja. Oh ya, terima kasih, Prof. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Prof. Dr. Insinyur Amba Rukmini MP. Terima kasih banyak, Prof. Ini kita sudah bertemu di hari yang kelima. Kemudian terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu yang sudah senantiasa tidak bosan-bosan untuk pertemuan kita ke hari kelima ini. Sebelum saya sampaikan kesimpulan, berikut saya informasikan, insya Allah besok itu kita bertemu kembali di pertemuan ke-6 dengan materi atau topik tentang skema-skema pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk Bapak Ibu bisa tahu, ternyata skema-skema pengabdian kepada masyarakat ini mencakup ini. Kemudian kalau memang Bapak Ibu sudah punya draft proposal, apakah yang tahun lalu yang belum diterima atau kayak sekarang ada sementara buat, boleh insya Allah nanti bisa kita saling share, kemudian saling berbagi kira-kira tips dan triknya itu seperti apa. Sebelum nanti kita masuk di klinik untuk penyusunan proposal PKM dan proposal penelitian. Kemudian berikutnya, simpulan untuk hari ini yaitu kita ketahui bersama untuk panduan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat dan penelitian ini sebenarnya untuk tahun 2021 itu belum rilis, sementara masih sementara dibuat. Tetapi mekanismenya itu hampir sama dengan panduan yang di tahun 2020. Adapun cakupannya yaitu yang pertama tentang hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk sesuai yang tadi Prof katakan 2021 ada memenuhi yaitu yang pertama tentang komitmen proposal lanjutan, kemudian yang kedua tentang komitmen proposal tunda, dan kemudian yang ketiga tentang proposal baru. Ini yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa nanti draftnya apakah mau menggunakan nanti draft yang lama yang sebelumnya ataukah draft yang sementara ini Bapak Ibu rancang, nanti disesuaikan dengan template yang akan dibagikan insya Allah kalau memang rilis tahun 2021. Kemudian berikutnya untuk skema penelitian sendiri, kalau yang di tahun 2020 itu ada 3 hal, yaitu tentang kompetitif nasional, itu ada terbagi atas penelitian dasar atau PD, kemudian penelitian terapan atau PT, dan penelitian pengembangan atau PP. Kemudian desentralisasi itu terbagi atas penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, kemudian penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, dan penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi. Dan yang terakhir tentang penugasan, yaitu terbagi atas skema konsorsium riset unggulan perguruan tinggi, skema kajian kebijakan strategis, skema world class research, dan riset kemitraan. Tadi seperti yang diinformasikan juga oleh tadi Pak Arifin bahwa kita masih dalam klaster binaan, tetapi ada tipsnya bahwa ketika membuat proposal,
tadi kita bukan sebagai bukan mengambil narasumber dari lain, tetapi kita yang mengajukan proposal itu yang sebagai narasumbernya. Ternyata baru diketahui bahwa alasan salah satunya ditolak itu karena itu. Nah, kemudian berikutnya tadi ada informasi bahwa di informasi atau tinjauan-tinjauan pustaka yang Bapak Ibu ambil kelak itu disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, terkadang tidak lulusnya proposal kita itu karena masih menggunakan tinjauan-tinjauan yang masih sangat lampau, padahal harus disesuaikan dengan kebijakan yang sekarang kita bahas. Misalnya untuk yang tahun 2020 yang kemarin banyak yang diterima tentang karena kita pandemi dimulai di Indonesia sendiri tahun 2020, maka gaungnya itu berbicaranya tentang pandemi yang terjadi. Jadi mungkin seperti itu simpulan kita pada hari ini. Sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu bahwa insya Allah esok kita bertemu jam 8:15 waktu Yogyakarta dan jam 9:15 waktu Kupang dengan materi yaitu tentang skema-skema pengabdian kepada masyarakat. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak untuk Prof. Dr. Insinyur Amba Rukmini MP dan Bapak Ibu yang telah menyempatkan untuk hadir. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, keluar dari Zoom ini, sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon apabila ada kekeliruan yang sudah kami ucapkan yang tanpa sengaja melukai Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Persamaannya. Saya pamit. Ya. Prof, makasih Prof. Pak Tamrin,